Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirobbilalamin. Sore hari ini saya dan rombongan alhamdulillah diizinkan ya oleh Bapak pengurus dari tanaman dari Jolong. Di sini di Perkebunan Jolong. Perkebunan Jolong, dan luar biasa sore hari ini. Dan sebagai salam penyemangat kita sebelum kita mulai acara, salam S3 Serbi Sugiarto, maturun. Terima kasih. Sebelum kita masuk ke dalam acara, mohon panjenengan Bapak selaku yang dituakan di sini dan ditugas di sini memperkenalkan diri. Sumonggo, Pak. Terima kasih. Nama saya Pak Hari ya. Di sini saya sebagai asisten tanaman kebun Jolong ini. Di sini kami aslinya dari Kendal, Pak. Dari Kendal. Di sini kami mengolah berbagai tanaman, Pak. Dari tanaman kopi, tanaman horti, buah-buahan, jeruk naga, juga termasuk ada kayu-kayuan, juga serai, juga wisata agro juga di sini. Juga wisata agro. Sebelum kita ke sana, Mas, Jolong ini nyuwun sewu panjenengan ditugas di sini sudah berapa lama, Mas Ari? Hampir mendekati 2 tahun, Pak. 2 tahun ya, 2 tahun. Pulangnya juga jarang-jarang, Mas. Ya, itulah kadang 3 minggu sekali, 1 bulan. Resiko tugas negara. Ya, betul. Dan memang di sini beliau ya lumayan bisa menyepi lah, seperti itu. Terkait dengan Jolong, saya akan mengulik Jolong, Mas Hari, bagaimana mengenai luasan, mengenai tadi ada produk horti, termasuk sekarang merambah ke wisata dan lain sebagainya, dan bagaimana setahu saya sebelum pandemi sangat luar biasa, dan bagaimana sekarang dan rencana ke depan. Semoga Mas Ari. Terima kasih. Di sini kan kebun Jolong itu mulakan dari buah PTPN 9 ya. Di sini ada Bapak manajer, saya kebetulan asisten tanaman. Di sini dengan keluasan 530 hektar. Itu yang terdiri juga wilayah Pati Kudus juga, itu ada kapas. Sebenarnya kalau area kita konsesi yang di sini itu totalnya 527. Itu terdiri dari kopi 527 hektar. Ya, luar biasa, luar biasa. Itu kopi 151 hektar. Luasnya, terus tambah lagi untuk buah horti ya, untuk yang naganya 16 hektar, jeruknya itu 44 hektar, kayu-kayuan 135 hektar, mungkin dan lain-lain seperti implasmen, ada jalan, itu sekitar 11 hektar. Jadi total semua itu 527. Saya ingin mengulik sedikit mengenai untuk buah naga. Sampai tiba-tiba mak betunduk, nah ini kan bukan sejak dulu Mas. Betul. Awalnya dulu kan kopi, tiba-tiba menjadi buah naga, itu ceritanya pripun Mas Ari? Mungkin kalau kita bicara BUMN kan dituntut juga inovasi ya, bagaimana suatu kebun itu bisa meningkatkan pendapatannya. Makanya di sini dulu sejak itu total itu kan kopi. Mungkin ada inovasi buah naga, buah jeruk, kayu-kayuan juga lain lah. Mungkin dari itu kita lihat mungkin dari wilayah Pati kan belum ada yang nanam buah naga. Mungkin buah naga itu merupakan buah yang istilahnya jarang ditanam tidak tentu, atau mungkin daerah yang bisa menghasilkan yang luar biasa dengan ketinggian sekian, lokasi sekian. Nah itu mungkin suatu inovasi. Mungkin biar di mana kita ada wisata agro, nanti buah naga itu menjadi suatu daya tarik. Jadi di sini ada petik buah naga, ada mungkin dibuat makanan atau minuman dan segalanya gitu. Dan sudah berjalan tentunya. Terutama di bulan-bulan apa Mas? Untuk buah naga, pengunjung yang jauh-jauh ini. Untuk buah naga kami itu kebetulan kan seluas dengan 16 hektar. Itu kan ada buah naga putih sama buah merah. Putih sama merah. Itu ada putih juga ya? Ada putih sama merah. Kalau nggak salah itu kalau putih sekitar hampir 3 hektar, merahnya berarti 13 hektar. Nah itu biasanya kan buah naga kita buah musiman juga sih. Nah itu kami rata-rata biasanya itu bulan Oktober itu udah pembungaan, karena disusun dengan cuaca yang bagus, curah hujan yang cukup. Nanti bulan November, Desember, Januari, Februari sampai Maret itu berbuah yang kami hasilnya itu dengan tunggu-tunggu itu. Untuk menikmati itu, nah ini bagi kita rentetannya setelah dari buah, nanti yang utama itu nanti ke arah para pemirsa atau yang suka berrekreasi
Itu apakah sistemnya pada bulan-bulan itu yang ada buahnya itu bisa petik langsung atau bisa seperti apa, Pak? Oh ya, kebetulan memang kadang orang menanyakan, udah musim buah belum? Nah, itu pasti dari bawah pasti gitulah. Ya, mungkin kami kadang memberitahu, oh bulan November, Desember, Januari itu kan waktu ada panen perdana, panen raya. Makanya di sini ada suatu sensasi petik buah. Makanya pembeli itu bisa menikmati langsung. Oh, buah yang dipetik itu kesegaran 95%, 100% sudah betul matang yang diambil. Ya. Dan dia itu mengambil buah itu dengan sensasi yang luar biasa. Merasakan, oh bisa langsung ke lapangan, bisa menikmati ke lapangan. Ya itu yang diharapkan kayak gitu. Dari 16 hektar itu sampai berapa ton, Mas, untuk panennya? Kebetulan kami kan dalam perusahaan itu punya target ya. Target itu 25 ton. 25 ton. Ya, itu 25 ton. Dengan anggaran tercapai ya, tercapai. Alhamdulillah sementara belum Bapak, tapi sudah mendekati ya, mudah-mudahan karena di sini kan iklimnya itu agak curah hujannya tinggi, kedua ditambah angin yang agak besar, kencang itu yang sangat berpengaruh. Makanya kan kita berusaha bagaimana pendapatan itu bisa tercapai dengan kuantum, tapi mungkin dengan harga nilai jual juga yang harus kita pertahankan kualitas itu Pak. Ya, gitu. Jadi menurut panjenengan sebenarnya potensi wilayah tempat yaitu lahan itu memang sudah representatif, sudah bagus, maksimal gitu. Ya betul maksimal. Karena ada udara, curah hujan. Ya betul Bapak. Ya. Ibarat nilai berapa Mas? 1 sampai 10. Kalau mungkin nilai 1 sampai 10 ya 8 lah Bapak. Oh 8 aja. Ya belum sampai. 8 sudah baik loh. Ya, kalau kemarin, pengalaman kemarin penjualan petik langsung di tempat bagi para pemirsa ya, sampai berapa per kilonya? Itu kan gini, di sini kan juga diterapkan sih. Buah naga itu kan kalau di pasaran memang ada grade A, B, C. Kalau grade A itu untuk petik buah naga itu kan di sini ada juga naga merah putih. Nah, mungkin kalau kita acuan rata A untuk putih itu bisa sampai 17.000. Kalau mungkin yang merah itu sampai 12 sampai 14.000 gitu. Oh, segitu ya. Sangat-sangat terjangkau dan tentunya sangat-sangat segar ya, masih fresh. Nah, gitu. Dan kabarnya cenderung memang arahnya ke organik ya, Mas? Ya betul. Kita memang ada untuk menambah vitamin ya, karena kita kan pupuk anorganik itu kan dalam arti prosesnya itu cepat. Tapi cuma organik yang menjadikan nomor 1 kita karena apa? Organik itu bertahan sampai tahun-tahunan. 1 tahun itu lebih masih bisa diangkat dengan keakaran tanaman naga itu. Jadi mengandung suatu nutrisi yang bagus, lama. Kalau anorganik paling sesaat 1, 2, 3 bulan mungkin sudah hilang atau bisa belum dimanfaatkan lagi. Kalau organik sampai bertahun gitu. Organik, segar dan murah yang jelas. Bisa langsung metik. Dan saya kalau untuk buah naga saya sekarang akan masuk ke ranah wisatanya. Pertama saya akan menyoroti di sini, saya lihat kulinernya enak loh tadi. Kita nyoba nasi gorengnya pedas, rasanya enak, pulen, kurang asin sithik. Karena karena aku sudah nikah. Ya betul, nggak ada yang jada ya. Dari wisata panjenengan ini kan terbuka untuk siapapun ya, Mas, umum. Alam. Mulai dibuka jam berapa sampai jam berapa, Mas? Oh ya, wisata kami itu kan untuk aktivitas setiap hari itu kan jam 6 pagi sudah aktivitas. Jam 6 pagi ya. Jam 6 pagi sampai nanti jam 5 sore. 5 sore. Kebetulan kalau kita maaf mungkin ada suatu rombongan minta agak sedikit mundur 1 jam 2 jam, kami siap melayani karena dia sudah jauh-jauh ke sini kan eman-eman lah. Dia kadang ingin menikmati suasana di alam sampai itu kan ya gitu. Tapi kadang-kadang juga kan loh, dan ada juga yang pengen aku pengen menginap di sana, bagaimana itu ada juga ya untuk Bapak itu, untuk wisata di agrowisata Kebun Jolong ini kan kami untuk Jolong 1 itu sudah ada penginapan. Di situ ada Mas Kopi, Mas Pamalo, terus Apokat, itu kan bisa untuk keluarga, juga untuk perkumpulan atau istilahnya komunitas-komunitas, atau mungkin orang kepengen aku camping di atas juga bisa. Bisa juga ya. Bisa juga loh camping dan ada tak kira tadi helipad ya, ternyata bukannya itu. Bukan, itu seperti apa ya, budaya helipad ya, kadang-kadang orang budaya helipad, tapi helipad untuk orang-orang camping di situ kan menikmati suasana yang luar biasa di atas, bisa menyaksikan kota Tayu, Pati, Kudus, Jepara, Juanda, itu bisa terlihat dari atas. Saya itu pernah juga menyewa dan saya pakai untuk anak motor dan luar biasa, sangat terjangkau lah ini. Mesnya itu murah meriah, bisa ada
5 apa 6 kamar itu kalau nggak salah. Iya. Jadi itu sangat luar biasa. Ya. Kalau untuk pengunjung sejauh ini sebelum pandemi dan pasca pandemi tentu ada Pasti. perbedaan ya, pas dimanapun itu dan tidak berapa rata-rata pada waktu sebelum, karena pernah booming tuh. Iya betul. Saya tuh waktu sini 2019 tuh masa luar biasa ya. 1 peyak. Ya betul. Itu gimana Dan? Gini, memang betul pandemi itu menjadi suatu segala ya, bukan mungkin di pariwisata, mungkin di hanya seperti angkutan sampai ke pasar gitu. Ya memang sangat berpengaruh. Memang tahun 2019 itu Kebun Jolong itu pernah puncak-puncaknya. Mungkin dalam arti 1 bulan itu bisa pengunjung sampai hampir 30.000. 1 bulan ya. Per bulan. 1 bulan itu 30. Nah, ini kebetulan setelah pandemi terus berjalan sampai ini kan mulai agak merangkak. Mungkin bulan-bulan ini 2022 ini terakhir kemarin saya lihat tuh per bulannya itu menginjak ke masih 5.000, 6.000. 5.000, 6.000 ya. Ya berarti ya masih 1/6. Ya, itu ya. Bertahap. Ya bertahap nanti ya. Bertahap. Nanti kan pulih lagi lah. Ya. Dan saya lihat Nun Sewu memang kira-kira menurut panjenengan ini kan wisata ya. Wisata itu identik dengan inovasi dan kita memang harus secara berperiodik ya. Ada pembenahan. Kira-kira ada hal-hal yang akan dikerjakan untuk promo dan terus akan berinovasi seperti apa langkah Ya, betul. Pasti ya. Kita dalam suatu agrowisata itu harus ada perubahan-perubahan. Makanya dengan itu kita yang pertama-tama pasti bagaimana seorang pengunjung itu nyaman, tentram, aman di sini. Makanya fasilitas-fasilitas mendukung itu harus kita perlu penuhi dulu lah. Seperti akses jalan, tempat untuk isi MCK, mungkin tempat istirahat, untuk parkir juga itu. Pasti ada pengembangan yang lebih bagus lagi. Dan sangat terjangkau loh. Tadi kita masuk murah 10.000 ya. Parkir 3.000. Dapat luas ya. Sangat luar biasa. Oh gitu. Jadi kira-kira kalau menurut panjenengan apa yang panjenengan butuhkan dalam 1 tahun ke depan, Mas? Apa yang menjadi andalan panjenengan biar para pemirsa dan wisatawan ini kembali berbondong-bondong ke wisata Jolong? Ya mungkin untuk kami khususnya di Kebun Jolong ini ya, bagaimana nanti wisata Kebun Jolong betul-betul nanti dinikmati oleh masyarakat sekitar, juga bisa terkenal sampai ke Jawa Tengah, mungkin ke internasional. Karena sebagian kemarin sudah dari Irian Jaya pernah main ke sini, dari mungkin daerah Jogja, Jakarta, Surabaya sudah pernah main ke sini, rombongan itu jiwa menikmati. Di sini itu kan wisata alam, wisata yang penuh pegunungan, juga ada tanaman-tanaman yang misalnya komoditas, juga ada edukasi juga. Makanya dia itu tertarik untuk mengembangkan. Dan ada spot-spot untuk pasti ya itulah menjadi spot-spot yang gitu lah. Banyak orang di sini tuh menciptakan suatu datang ke sini itu bagaimana dia merasakan ayam tentrem, bisa dinikmati, keluarga banyak, nggak terlalu ada kebisingan dan lain-lain gitu lah. Terus yang menurut saya pemberdayaan masyarakat sekitar juga ternyata tak lihat juga terakomodir di sini. Banyak petugasnya ataupun mungkin kulinernya juga ditangani oleh masyarakat sekitar, dan ini tentunya memberikan satu sumbangsih juga untuk pemberdayaan ekonomi. Pemberdayaan ekonomi. Saya lihat itu, dan mungkin harapannya panjenengan terhadap, kan kita ada yang dari pusat, ada yang dari provinsi, kabupaten, mungkin teman-teman dari legislator. Nah ini kira-kira yang dibutuhkan untuk penataan dan mempercantik dari Jolong ini seperti apa, Mas? Harapannya, monggo. Kalau saya harapannya untuk Kebun Jolong kan kami sudah ibaratnya pendekatan dengan Pemda, wilayah Pati, mungkin dari Kapolres juga, Bupati juga. Bagaimana ikan Jolong itu betul-betul menjadi suatu ciri khas wisata gunung, wisata alamin, yang menjadi suatu nanti di Pati, suatu yang ibaratnya nomor 1 atau Islam terkenal lah. Karena kebanyakan Pati itu wisata kan pantai, mungkin perkotaan, religi gitu. Mungkin kepengen ada suatu yang wisata alam begitu-gitu yang nanti sampai suara kemana, Jolong itu terkenal dari Pati, itu gitu. Tentunya dari ribuan pengunjung tadi, tentunya Nun Sewu ada yang harapan kita sih semua itu baik nurut. Tentunya, maksud saya mungkin adakah kenangan dari panjenengan terhadap pengunjung, mungkin ada yang seperti apa nurut semua, atau kadang-kadang juga, dan harus bagaimana mereka mungkin menjaga kebersihan dan lain sebagainya.
untuk pengunjung, untuk warga sekitar Pati, mungkin Kudus, Jepara, Dua Rembang juga sudah bagus ya, dalam arti untuk bisa masuk ke wilayah wisata kami, dan dia juga menjaga terutama kebersihan, juga ketertiban, juga tidak meninggalkan suatu. Mungkin Bapak tadi jalan-jalan sana nggak ada coret-coretan, nggak ada ya. Alhamdulillah, berarti dia itu betul-betul apa ya? Sampah juga bersih loh. Ya, datang ke sini itu betul-betul ikhlas, ya toh, senang, gitu, tidak menghargai juga. Makanya dari itu kami betul-betul bagaimana kami memberi pelayanan terbaik, terbagus buat dia ke sini tuh merasa nanti nggak itu kapok, dalam arti kesini lagi lah gitu. Dan tadi saya tanya, ini kan memang tupoksinya kan Komisi 4 ya, kalau di DPR RI, karena masukkan PTPN 9 ya. 9 ya. Ya mungkin sudah pernah ada kunjungan Mas yang Jolong? Kan ada 2 tempat. Untuk sementara ini, kalau belum, untuk komisi sementara belum ya. Tapi untuk kayak pejabat-pejabat Bupati, Kapolres itu sudah sama sering, dinas-dinas itu sudah sering. Dan ini terbuka, masyarakat juga dipersilahkan kalau mau camping, kalau mau bikin acara, mungkin untuk nikahan sih loh. Bisa Pak. Bisa juga nih? Bisa. Dulu pernah, pernah juga? Ya, di sana juga ada tempat yang istilah gedung untuk pernikahan, itu juga ada. Nanti untuk wilayah yang room atau yang door itu bisa dibuktikan. Outdoor juga malah oke juga itu bagus ya. Jadi isong ngladeni sak njaluk sampean itu. Ya, gitu. Karpe piye gitu. Ya, saya pikir itu ya. Mungkin ada sebagai penutup, mungkin ada suatu hal yang mau disampaikan ke pemirsa, baik untuk promo atau untuk apa. Semoga Mas. Terima kasih untuk warga Pati sekitarnya juga, mungkin kota-kota lain yang belum mengenal Jolong ya, mungkin kan kadang penasaran tuh sebenarnya di Jolong itu ada apa. Sebenarnya di Jolong itu ada suatu wisata yang indah, gitu. Meliputi dari alam, pegunungan, juga taman-taman juga wahana-wahana yang bisa menghibur nanti masyarakat, bisa begitu sampai ke Jolong itu bisa merasakan sensasi di Jolong itu kayak apa. Ayam, tentram, semua bisa tersalurkan, gitu. Tidak, orang itu pakai istilahnya dalam arti hidup itu perlu kenyamanan. Itu istilahnya dalam arti santai gitulah. Makanya saya teman-teman Jolong, marilah kita ke sini. Mau di sini salah satunya di Pati. Milik kita dan untuk kita semuanya. Gitu. Dan yang jelas ternyata Jolong ini ada 2 tempat, yaitu Jolong 1 dan Jolong 2. Dan ternyata, loh, saya baru tahu juga dari Jolong 1 itu bisa ada akses ke Jolong 2 lewat kereta istilahnya transportasi. Ya. Itu kan menghubungkan nanti Jolong 1, Jolong 2 sampai nanti ke Bubaan, itu juga itu bisa ke sana karena di sana sudah bisa paket. Biar orang itu nanti ke Jolong 1, Jolong 2 itu nggak terlalu bolak-balik. Bisa satu sekali tujuan yang dituju, dan lumayan murah juga sih. Kalau ibarat kita odong-odong sewa ibarat 250, diisi orang 10 orang sudah murah sekali, 25.000 lah. Itulah sudah bisa menikmati sunset alam, perkebunan, juga sampai dan keloan-keloan jalan yang biasa, penasaran saya. Saya mencoba itu. Saya pikir itu ya. Terima kasih sahabat semua dari S3 TV, Karaban Pati Jawa Tengah, dan mohon maaf kalau ada kekurangan. Demikian info dari kami terkait dengan Jolong. Monggo berbenah bagi Jolong, dan monggo para wisatawan hadir di sini. Ini dari kita, oleh kita, dan untuk kita. Salam S3, sedulur Sugiharto, selawase. Maturun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Maturun dan maturun.